Bab 789. Kakek. Daniel hendak berbicara ketika ada panggilan masuk lain dari Duke. Dia segera berkata kepada Tuan Besar, "Aku tutup telepon dulu. Ada sesuatu mendesak dengan Duke." Setelah mengatakannya, dia segera beralih ke Duke. "Duke, Daniel, apa kamu membawa Lily ke sini?" Duke bertanya dengan cemas. "Panggil dia ke sini." "Apa yang terjadi?" Daniel bertanya dengan tergesa-gesa. Suara petir tadi membuat Tracy tiba-tiba sakit kepala hebat. "Aku sudah panggil ambulans, tapi mereka menolak. Aku pikir kamu sering membawa dokter Lily saat keluar, jadi..." Sebelum Duke selesai berbicara, ada suara gemuruh lain di luar. Seketika, terdengar teriakan ketakutan Tracy lagi dengan rasa sakit yang menusuk hati. Daniel menjadi panik lagi dan buru-buru berkata, "Aku akan segera datang." Setelah mengatakannya, Daniel menutup telepon dan memerintahkan Lily, "Ambil peralatan medismu dan ikut aku ke tempat Duke." "Hah?" Lily menatapnya dengan heran, lalu menatap Victoria. "Ini, bukankah kamu bilang orang-orang dari rumah sakit akan segera datang? Mereka akan merawat luka Victoria." Daniel mendesak, "Cepat ambil kotak obat, cepat." "Baik." Lily melirik Victoria dan buru-buru pergi menyiapkan kotak obat. "Tuan Daniel, Anda jangan seperti ini pada Nona Victoria." Perawat di samping berkata dengan wajah sedih. "Dia terluka seperti ini. Bagaimana Anda bisa meninggalkannya sendirian? Anda bahkan membawa dokter Lily pergi. Lalu bagaimana dengan Nona?" Daniel menatap Victoria dan hendak menjelaskan. Victoria malah menahan rasa sakit dan berkata dengan bahasa isyarat, "Urusan Duke lebih mendesak. Cepatlah pergi. Jangan mengkhawatirkan aku. Orang-orang dari rumah sakit akan segera datang. Aku akan baik-baik saja." "Terima kasih." Daniel merasa sedikit bersalah dan pada saat yang bersamaan sangat berterima kasih atas pengertian Victoria. Dia menoleh pada Ryan dan memerintahkan, "Kamu tetap di sini. Kamu sendiri yang antar Victoria ke rumah sakit dan lindungi dia. Mengerti?" "Mengerti," Ryan mengangguk. "Tuan Daniel, aku sudah siap." Pada saat ini, Lily berteriak di luar. Daniel menatap Victoria dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. "Keterlaluan," teriak perawat medis keluarga Victoria. "Kenapa Tuan Daniel bisa seperti ini?" Sudah. Ada aku di sini juga sama saja." Ryan buru-buru menenangkan. "Bagaimana bisa sama? Kamu bukan Tuan Daniel." Daniel membawa Hartono, Lily dan yang lainnya ke villa bergaya Tiongkok dengan sangat tergesa-gesa. Sepanjang jalan, langit bergemuruh dengan dahsyat dan cuacanya sangat buruk. Ponsel Daniel terus berdering. Semuanya adalah panggilan masuk dari Tuan Besar, tapi dia tidak mengangkat telepon. Begitu mobil berhenti, Daniel mendengar kesakitan Tracy. Dia buru-buru keluar dari mobil dan memaksa masuk ke villa, lalu dihentikan oleh pengawal wanita keluarga Moore. "Berhenti, ini villa Nona Tracy. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk." "Enyahlah." Daniel mendorong mereka begitu saja dan naik ke atas dengan cepat. Tracy, ada apa denganmu? Jangan menakutiku." Duke mondar-mandir dengan cemas di luar kamar, lalu menggedor pintu dengan cemas. "Buka pintunya. Biarkan aku masuk." "Duke, jangan berisik. Nona akan mengalami serangan setiap ada gemuruh dan tidak ada obat yang bisa mengatasinya. Akan baik-baik saja setelah gemuruh berhenti." Pengawal wanita yang di sampingnya menjelaskan. Tapi, Duke hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat Daniel datang bergegas dari bawah. Dia sepertinya melihat seorang penyelamat dan buru-buru meraih Daniel. "Daniel, akhirnya kamu datang. Dokter Lily, tolong lihat." "Oke, jangan panik." Lily dengan cepat menenangkannya. Daniel memutar pegangan pintu, tapi pintu terkunci. Dia segera memerintahkan pengawal wanita di sebelahnya, "Buka pintunya." "Hei, kami tidak bisa membukanya," pengawal wanita menjelaskan. "Ketika Nona Tracy mendapat serangan, kita semua tidak boleh mendekat. Hanya Naomi dan Paula yang di dalam." Daniel mundur selangkah dan menendang pintu dengan keras. Terdengar suara bruk yang keras dari pintu secara dinding semuanya bergetar, seperti gempa bumi. Bab 790. Orang-orang di sebelahnya semua ketakutan dan tercengang. Mereka semua tahu bahwa Daniel sangat terampil, tapi mereka tidak tahu tenaganya sekuat ini. Bruk,
Daniel menendang lagi dan pintu segera terbuka. Apa yang kamu lakukan? Paula mengarahkan senjatanya pada Daniel. Ini kamar Nona Tracy. Kamu tidak diizinkan masuk. Hei, kamu. Sebelum Paula selesai bicara, Daniel sudah bergegas masuk. Tracy tidak ada di kamar tidur dan suaranya berasal dari kamar mandi. Daniel segera berjalan dengan cepat ke kamar mandi. Berani-beraninya. Ini adalah kediaman keluarga Moore. Naomi menghalangi pintu kamar mandi. Tapi Daniel mendorongnya menjauh dengan kekuatan yang begitu besar. Hingga dia jatuh ke lantai. Daniel berjalan ke kamar mandi dan terpana ketika dia melihat pemandangan di hadapannya. Tracy berbaring telanjang di bak mandi sambil menutupi telinganya dengan kedua tangan dan berteriak kesakitan. Hidung dan mulutnya mengeluarkan darah, sehingga air di bak mandi berwarna merah. Melihat adegan ini, hati Daniel hancur. Dia buru-buru mendekatinya, memeluknya erat-erat dan berteriak ke arah luar, "Lily." Iya, Lily bergegas masuk dengan panik dan memberi Tracy obat penenang. Tapi Tracy terus melawan seperti binatang buas. Daniel memegang tangannya dengan erat, tapi dia menendang Lily hingga terjatuh ke lantai. Sama sekali tidak bisa mendekatinya. Daniel terpaksa masuk ke bak mandi dan menggunakan tubuhnya untuk menekan Tracy sambil memegang kedua tangannya. Tracy terus melawan dan kekuatannya sangat besar, tapi dia tidak bisa menandingi kekuatan Daniel. Dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya, jadi dia menggigit leher Daniel dengan sangat keras. Oh, Daniel merasa dagingnya akan dikunyah olehnya, tapi dia tidak peduli dan memerintahkan, "Cepatlah." Ya, Lily terkejut setengah mati dan menatap Tracy dengan tangan gemetar. "Apa yang kamu lakukan?" Naomi dan Paula hendak menghentikannya. Namun, Duke menahan mereka. Ini adalah obat penenang. Hanya dengan cara ini Tracy dapat meringankan rasa sakitnya. Akhirnya, mereka berdua tidak lagi menghentikannya. Benar saja. Tracy dengan cepat menjadi tenang. Perlahan jatuh ke pelukan Daniel. Menutup matanya dan mengigau. Jangan bunuh Bibi Juni. Jangan bunuh dia." Mendengar perkataan ini, hati Daniel merasa kacau bagaikan ombak di laut. Dia tidak bisa membayangkan penderitaan seperti apa yang Tracy alami 2 tahun lalu, sehingga meninggalkan trauma seperti ini. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Duke akhirnya menghela napas lega saat melihat Tracy tertidur. Lalu dia berkata, "Membuatku terkejut setengah mati. Duke Louis, tolong Anda keluar dulu." Naomi dan Paula buru-buru membersihkan tempat itu. "Aku tidak melihat apa-apa." Duke terus berdiri di pintu kamar mandi, hanya melihat wajah Tracy. Dia benar-benar tidak melihat bagian lain. "Tuan Daniel, tolong, Anda." Tepat saat Naomi hendak berbicara, Daniel sudah berjalan keluar dari bak mandi sambil menggendong Tracy, mengambil handuk mandi, membungkus tubuhnya dengan erat, lalu membawanya keluar dari kamar mandi dan membaringkannya di kasur. Melihat penampilannya yang menderita, Daniel merasa sangat sedih. Tapi dia tidak tinggal di sisinya dan hanya berkata kepada Naomi dan Paula, "Bersihkan tubuhnya dan ganti pakaiannya." Lalu, dia berjalan keluar. Lily hendak mengikutinya keluar. Tapi Naomi berkata, "Dokter Lily, tolong tunggu dulu." Lily seketika berhenti melangkah. "Bisakah Anda membantuku?" "Tentu saja." Daniel berjalan keluar dari kamar Tracy dan Duke segera menahan. "Ya ampun, lehermu berdarah. Di mana kamarmu?" Daniel bertanya dengan alis yang berkerut. "Di sini." Duke segera membawanya ke kamarnya. Daniel membilas tubuhnya di kamar mandi, menyeka tubuhnya hingga bersih dan berjalan keluar dengan jubah mandi. Duke menungkan segelas anggur untuknya dan bertanya dengan hati-hati, "Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu ingin ke rumah sakit?" Bab 791. "Mungkin perlu vaksin rabies," kata Daniel dengan santai. Duke hampir menyemburkan anggur yang baru ia minum. Saat ini, Lily mengetuk pintu dan bertanya dengan hormat, "Tuan Daniel, saya akan mengobati luka Anda." "Bagaimana keadaannya?" Daniel bertanya. "Sudah tenang. Tidak ada yang serius," kata Lily sambil mengobati lukanya. Naomi memberikan earphone peredam bising. "Jika nanti ada guntur lagi, dia tidak akan bisa mendengarnya." "Benar-benar," kata Duke cepat. "Biasanya mereka selalu memperhatikan cuaca. Begitu ada guntur, mereka akan memakai peredam bising mobil."
Entah kenapa hari ini mereka tidak memakainya. Begitu terdengar suara guntur, kondisinya tidak dapat dikendalikan. Mendengar kata-kata ini, Daniel menjawab, ketika dia diserang 2 tahun lalu, botol penawar terakhir pecah. Pada saat itu, dia pasti mengalami kondisi di ambang batas kematian dan sudah sangat bersyukur masih bisa hidup. Sedangkan, amnesia dan trauma akan guntur mungkin merupakan efek dari kejadian waktu itu. Luka ini sangat dalam. Lily mengerutkan kening sambil berkata, mungkin harus pergi ke rumah sakit untuk menyuntikkan tetanus. Aku tidak membawa obatnya. Nanti saja. Daniel tidak peduli. Kamu awasi dia di sana. Baik, Lily pergi sambil membawa kotak obat. Duke memandang Daniel dengan tatapan yang rumit sebelum Daniel mencium Tracy di dalam mobil dan mengatakan dia menyukainya. Duke sama sekali tidak percaya. Dia hanya berpikir itu adalah strategi Daniel untuk memaksa Tracy keluar dari proyek. Tapi, sekarang seperti dia merasa bahwa Daniel benar-benar. Tadi trauma Tracy kambuh dan Daniel lebih cemas daripada orang lain. Demi menyelamatkannya, dia tidak ragu untuk menggunakan tubuhnya sendiri demi melindunginya. Bahkan, saat Tracy menggigitnya sekeras itu, dia sama sekali tidak melepaskannya. Emosi seperti itu bukanlah lelucon. Lihat apa, Daniel sedang menelpon Hartono. Apa kamu benar-benar menyukai Tracy? Duke mengerutkan kening. Sejak kapan? Daniel meliriknya dan tidak buru-buru menjawab. Tapi mendesak Hartono, apa kamu belum membawa pakaiannya? Sudah, Tuan Daniel. Baru saja sampai di lantai bawah. Sedikit cepat. Baik, setelah menutup telepon, Daniel menatap Duke. 2 tahun lalu. Apa? Duke membelalakkan matanya dengan heran. Butuh beberapa saat dia untuk sadar kembali. Kamu kenal Tracy sejak 2 tahun lalu. Setelah jeda, Duke merasa ada yang tidak beres lagi. Tidak, 2 tahun yang lalu. Mungkin kamu sudah punya istri yang kamu cintai. Lalu dia menghilang dan kamu masih mencarinya kemana-mana. Daniel tidak menjawabnya dan hanya berkata dengan serius, dia bukan milikmu. Ubahlah targetmu. Begitu kata itu terucap, terdengar suara ketukan pintu di luar. Masuk, Daniel menjawab. Hartono masuk sambil membawa sekantong pakaian, lalu menundukkan dan melangkah mundur. Daniel membawa pakaiannya ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Duke bertanya dengan cemas di balik pintu. Sebenarnya apa yang terjadi? Cepat jelaskan padaku. Daniel mengabaikannya, mengganti pakaiannya, lalu keluar dan pergi. Hei, Duke mengikutinya di belakang. Daniel datang ke kamar Tracy dan melihat dia tidur nyenyak di ranjang. Suasana hatinya sangat rumit. Tuan Daniel, terima kasih banyak atas bantuanmu malam ini. Nona Tracy kami sudah tertidur, jadi biarkan dia beristirahat dengan baik. Jika ada hal lain, kita bicarakan lagi besok. Naomi dan Paula berdiri di samping ranjang, tidak melangkah sedikit pun, seolah takut Daniel akan menyentuh Tracy lagi. Jaga dia baik-baik. Daniel menatap Tracy dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Bolehkah aku masuk dan melihatnya? Duke mencoba masuk. Tidak boleh. Naomi langsung menghentikannya di depan pintu. Tuan Duke, maaf. Sekarang kita tidak bisa membiarkan orang mengganggu Nona Tracy lagi. Jika ada hal lain, kita bicarakan lagi besok. Duke sangat sedih, tapi dia hanya bisa mengikuti Daniel pergi. Bab 792. Setelah meninggalkan villa bergaya Tiongkok, Daniel langsung masuk ke mobil. Sudah jam 1:30 subuh dan ada 7 atau 8 panggilan tidak terjawab dari Tuan Besar. Daniel tahu, jika dia tidak menangani masalah Victoria, Tuan Besar mungkin akan datang mencarinya. Jadi, dia membawa orangnya langsung ke rumah sakit di dekat Taman Lukchils untuk melihat bagaimana keadaan Victoria. Namun dalam perjalanan, Daniel berpapasan dengan mobil yang kembali. Kedua mobil berhenti. Ryan keluar dari mobil dan memberi hormat, Tuan Daniel. Apa yang terjadi? Daniel bertanya. Di mana Victoria? Nona Victoria ada di dalam mobil. Ryan melaporkan dengan suara rendah. Lukanya telah diobati. Dia bersikeras untuk kembali ke villa. Tidak ingin dirawat di rumah sakit. Dokter mengizinkan dan aku membawanya kembali. Daniel melihat ke dalam mobil. Victoria bersandar lemah di kursi. Wajahnya pucat. Tapi dia tersenyum dan memberi isyarat kepadanya. Ini hanya cedera kulit. Tidak apa-apa. Ayo kita kembali saja.
Daniel memberi isyarat. Semua orang masuk ke mobil dan melaju ke Hotel Hot Spring. Di dalam mobil, Daniel awalnya ingin menelepon Tuan Besar, tapi dia pikir sekarang sudah sangat larut. Mungkin Tuan Besar sudah tidur. Dia takut membangunkannya. Jadi dia tidak menelepon. Mereka kembali ke Hotel Hot Spring dan hendak turun mobil ketika sebuah kursi roda tiba-tiba muncul di taman. Semua orang terkejut dan buru-buru membungkuk untuk menyapa, Tuan Besar. Tuan Besar menatap Daniel dengan tatapan dingin setajam pisau. Daniel membeku sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, kenapa kakek ada di sini? Tidak mengangkat telepon. Aku kira kamu sudah naik ke surga. Tuan Besar memelototinya dengan dingin. Tadi ada sesuatu yang mendesak di tempat Duke. Daniel menjelaskan dengan santai. Apa ada yang lebih penting daripada keselamatan Victoria? Tuan Besar memarahi dengan galak. Pertaruhan hidup dan mati. Daniel bertanya balik, apa menurut kakek itu penting? Setelah mendengar perkataannya, Tuan Besar berhenti berbicara. Bagaimanapun, Duke memiliki status terhormat. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, keluarga Wollens juga tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya. Jika benar Duke berada dalam bahaya, maka dapat dimengerti kenapa Daniel menanganinya dulu. Nona Victoria, hati-hati. Pada saat ini, perawat memapah Victoria turun dari mobil. Victoria, bagaimana keadaanmu? Apa terluka parah? Tuan Besar menatap Victoria dengan cemas. Ini hanya cedera kulit, tidak ada yang serius. Victoria memberi isyarat dengan lembut. Kakek, jangan memarahi Daniel. Benar-benar ada masalah yang mendesak di tempat Duke dan aku yang memintanya pergi menanganinya dulu. Anak baik, Tuan Besar sangat lega dan terharu. Kamu begitu perhatian. Sudah seharusnya. Wajah Victoria penuh dengan rasa bersalah dan dia memberi isyarat dengan lembut. Ini semua salahku. Tidak seharusnya mengikutinya. Malah menimbulkan banyak masalah bagi Daniel. Jangan berkata seperti ini. Dia yang tidak merawatmu dengan baik. Tuan Besar berkata dengan khawatir. Di luar anginnya besar. Masuklah ke dalam. Perawat memapah Victoria masuk ke rumah. Kaki Victoria lemah dan dia hampir jatuh. Daniel memapahnya tepat waktu dan berteriak ke dalam villa. Kursi roda. Para dokter dan perawat lain mencari kursi roda dengan panik. Tapi mereka tidak menemukannya. Victoria sudah tidak tahan berdiri lagi. Tuan Besar menjadi panik dan amarahnya hendak meledak. Namun tiba-tiba Daniel menggendong Victoria masuk ke dalam villa. Baru pada saat itulah kemarahan Tuan Besar mereda. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Benar-benar pria kaku. Tidak ada gunanya mencemaskan hal semacam ini. Sanjaya menasihati. Segalanya harus berdasarkan hatinya. Kamu tahu apa? Tuan Besar berkata dengan marah. Jika aku tidak ikut campur, hal ini tidak akan pernah terjadi. Sanjaya terpaksa tutup mulut. Daniel membaringkan Victoria di ranjang dan menginstruksikan perawat. Jaga dia baik-baik. Kemudian dia hendak pergi. Tapi kursi roda Tuan Besar menghalangi pintu dan menatapnya dengan dingin. Kamu sudah menyakiti orang, dan ingin pergi begitu saja. Lalu, Daniel mengerutkan kening. Bab 793. Minta maaf dengan tulus. Lalu tanyakan tentang lukanya. Ini adalah sopan santun. Tuan Besar memaksa. Sudah selarut ini. Daniel ingin menolak. Tapi saat dia melihat ekspresi tegas di wajah Tuan Besar, dia terpaksa menganggukkan kepalanya. Baiklah. Kemudian, dia berjalan kembali. Perawat bergegas keluar. Diam-diam meninggalkan ruang untuk Daniel dan Victoria. Pintunya tertutup. Lampu hangat yang redup. Tirai kasa putih yang melayang dan aroma lavender yang menenangkan dan elegan membuat suasana ruangan mulai menjadi romantis. Daniel duduk di sofa, membuka sebotol anggur dan meminumnya sendiri. Victoria bersandar di ranjang dan menatapnya dengan tenang. Terpancar kelembutan yang dalam di matanya. Aku duduk sebentar, lalu keluar demi menghindari omelan Tuan Besar. Daniel melirik Victoria. Apa mengganggu waktu istirahatmu? Tidak, tidak apa-apa. Victoria dengan lembut memberi isyarat dengan bibirnya. Kamu bisa beristirahat selama yang kamu mau. Daniel menatapnya. Victoria tiba-tiba tersipu dan buru-buru menjelaskan, maksudku, demi menenangkan kakek, kamu bisa duduk sedikit lebih lama. Bukan, maksudku, kamu bisa duduk selama yang kamu mau. Semakin dia menjelaskan,
terlihat semakin kacau dan ia tampak seperti orang yang sedang kebingungan. Daniel tidak mengatakan apa-apa, menunduk dan meminum anggurnya dalam diam. Tidak ada pergerakan di luar. Dia melirik ke pintu dan mengetahui ada seseorang yang sedang memperhatikan. Jadi, dia meletakkan gelas anggur, bangkit berdiri dan berjalan menuju Victoria. Victoria sangat gugup, memegang selimut erat-erat dengan kedua tangannya, menurunkan matanya dan tidak berani menatapnya. Daniel berjalan ke sebelahnya, mendekatkan tubuhnya dan membungkuk Victoria tanpa sadar menutup matanya. Daniel mengulurkan tangan dan menekan tombol di belakangnya, mematikan lampu utama kamar. Kamar tiba-tiba menjadi gelap dan hanya tersisa cahaya redup dari lampu aromaterapi di dinding. Suasananya menjadi lebih romantis. Victoria sangat gugup. Dia gemetaran dan bahkan napasnya menjadi tidak teratur. Namun Daniel tidak menyentuhnya, hanya bangkit berdiri dan duduk di sofa dan lanjut minum. Victoria perlahan membuka matanya dan menatapnya dengan bingung. Dia kira, ternyata, Daniel hanya mematikan lampu. Mungkin karena dia terlalu lelah atau karena pengaruh anggur yang agak kuat. Jadi Daniel tertidur bersandar di sofa. Gelas anggur di tangannya berguling di karpet dan menodai karpet putih. Victoria melirik keluar, mengangkat selimut, berjalan perlahan, lalu menyelimuti Daniel dan duduk di sofa sambil menatap Daniel dengan tenang. Di bawah cahaya remang-remang, wajahnya yang tampan dan menawan tampak sedikit lelah. Bahkan ketika dia tertidur, alisnya masih berkerut, seolah-olah ada tekanan besar yang tidak bisa diungkapkan. Mata Victoria dipenuhi dengan kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Dia mengulurkan tangannya dengan hati-hati dan dengan lembut membelai bagian tengah alisnya. Daniel tiba-tiba bergerak. Victoria buru-buru menarik tangannya, memegang dadanya dengan sangat gugup. Sekian lama, Daniel tidak bergerak lagi. Victoria akhirnya menghela napas lega, dengan berani membelai wajahnya yang tampan dengan lembut. Tangannya yang ramping dan putih membelainya dengan lembut, seperti bulu membelai wajahnya dengan cinta yang murni. Kasih sayang di matanya berangsur-angsur menjadi intens dan berapi-api. Jari jemarinya menjauh dari pipinya, lalu mendarat di bibirnya dan menggosoknya dengan lembut. Dia hendak mendekatkan diri dan menciumnya. Bip! Tiba-tiba getaran ponsel mengganggu aksi Victoria. Victoria terkejut dan buru-buru mundur. Daniel bangun. Lalu saat berbalik, ia melihat Victoria yang sedang duduk di lantai sampingnya. Dia membungkuk untuk memapahnya berdiri. Apa yang terjadi? Aku melihatmu tertidur dan ingin menyelimutimu. Victoria memberi isyarat dengan panik. Terima kasih. Daniel memapahnya berbaring di ranjang. Cepatlah istirahat. Selamat malam. Selamat malam. Victoria menjawab dengan bahasa isyarat. Daniel memegang ponsel dan berjalan keluar sambil melihat panggilan masuk dari Tracy. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.